Nah, papa tuh sering banget marahin aku akhir-akhir itu kan. Dan papa ngusir aku. Sebelum aku pergi dari rumah itu tuh aku udah diusir juga kan. Aku udah bilang kalau aku tuh udah pernah diusir. Nah, aku tuh diusir, disuruh pindah ke Sukabumi atau ikut ke mami papi. Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan mengajak kita kembali untuk melihat atau mendengarkan cerita atau kesaksian Zilda, anaknya Ustadz Agustan. Zilda membongkar habis kelakuan Agustan, ayahnya, sebelum ia meninggal, dan kelakuan Ustadz Agustan terhadap Zilda. Zilda pernah diusir di rumah sampai pada tudingan pelecehan terhadap Zilda. Ya, itu semua tidak terbukti. Oleh karenanya, simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya berikut ini. Terus yang beberapa bulan kemarin kenapa bisa sampai diusir itu, yang pertama diusirnya tuh karena aku rada-rada lupa juga ya, soalnya udah beberapa bulan lalu keseringan diusir dari rumah. Itu tuh gara-gara, pokoknya intinya aku berantem sama papa. Dan papa tuh kan kalau marah tuh bisa dibilang over banget lah, berlebihan marahnya tuh sampai yang bisa bikin sakit hati, sampai ngusir dari rumah juga gitu kan. Ya, dan aku tuh kalau misalnya emang aku salah, aku minta maaf. Aku tuh udah sering banget minta maaf ke papa, cuman emang papa tuh juga susah. Jadi kayak papa minta aku ngertiin papa, tapi papanya juga nggak bisa ngertiin aku. Jadi kita tuh sama-sama saling gak ngerti satu sama lain, uh, karena waktu itu emang udah sempet ditinggal sama papa, jadi nggak deket kan sama papa. Jadi kayak kita tuh buat ngerti satu sama lain tuh susah. Dan papa ngerasa udah ngertiin aku, tapi aku belum ngerasa di ngertiin sama papa gitu. Begitupun sebaliknya, aku ngerasa aku udah ngertiin papa, tapi papa ngerasa aku tuh nggak ngertiin papa gitu. Nah, itu yang bikin kita sering berantem, sampai kayak karena mungkin keseringan berantem juga papanya jadi capek sama aku kayaknya, makanya sampai ngusir dari rumah. Habis itu yang terakhir ini soal aku dilecehin. Sebenarnya berita itu tuh nggak ada dan nggak pernah terjadi. Aku nggak pernah dilecehin sama siapapun itu. Dan buat kalian yang nyebarin video-video itu tuh, jujur sangat mengganggu aku karena aku udah pindah sekolah. Tapi ada beberapa teman-teman aku yang tahu tentang videonya, dan itu sebenarnya mengganggu aku banget, sangat mengganggu. Dan aku jadi ngerasa tertekan ya, karena kayak malu lah, malu karena orang-orang tuh taunya tuh aku tuh tentang hal yang kayak aku tuh udah gak suci lagi karena dilecehin apa segala macam. Aku malu ya, malu. Dan apa ya, dan aku ngelakuin hal itu karena aku tuh di rumah tuh dapet tekanan. Jadi sebelum itu kejadian, sebelum hal yang tentang pelecehan itu kecerita sama aku, nah aku tuh dapet tekanan dari papa, dimana aku tuh ya seperti yang tadi aku bilang, aku tuh ngurusin papa, ngurusin juga jualan, dan aku juga harus sekolah. Nah, papa tuh sering banget marahin aku akhir-akhir itu kan. Dan papa ngusir aku. Sebelum aku pergi dari rumah itu tuh aku udah diusir juga kan. Aku udah bilang kalau aku tuh udah pernah diusir. Nah, aku tuh diusir, disuruh pindah ke Sukabumi atau ikut ke mami papi. Nah, aku tuh ini kan kayak, kalau di mami papi aku mikir sekolah aku tuh kejauhan, karena kalau dari mami papi ke sekolah aku yang di sana itu tuh jauh, sekitar sejam lah. Itu tuh kalau macet, kalau nggak macet ya 40 menitan, cuman tetap aja jauh kan, jauh. Terus kayak, dan di mami papinya juga emang penuh orang ya. Aku orangnya tuh nggak enakan sebenarnya. Mami papi mah terima-terima aja, cuman aku tuh tipe yang nggak enakan. Dan aku tuh lebih milih, aku tuh pengennya tuh ngekos, aku tuh pengennya tuh tinggal sendiri.
biar akunya juga bisa istilahnya tuh bisa lebih istirahat, lebih leluasa lah. Karena kan kalau misalnya aku di papa kan ya papa minta jagain apa segala macam. Sebenarnya aku nggak pernah mempermasalahin aku ngejagain papa, cuman aku tuh minta pengertian papa karena aku tuh capek. Dan papa tuh ngomongnya tuh kayak kamu mah capek terus. Dia tuh ngomong kayak, terus bedanya kamu sama adik kamu apa, kan adik kamu kan nggak bisa. Jadi adik aku tuh kemarin-kemarin tuh kayak tiap di video call tuh nggak pernah diangkat kan. Terus kayak dia ngomongnya capek sekolah. Nah terus aku tuh dibanding-bandingin sama dia kayak, terus bedanya kamu sama adikmu tuh apa, kamu juga alasannya capek ya. Tapi emang kenyataannya memang aku tuh capek. Karena ya bayangin aja dong, aku harus ngurusin semua itu sekaligus dalam satu hari gitu. Nah disitu akhirnya aku tuh minta buat aku ngekos aja, cuman papa nggak ngasih. Akhirnya aku ngomong kayak gitu, dan ternyata setelah aku ngomong kayak gitu tuh aku tuh nggak tahu bakalan jadi kepanjangan kayak gini ya, sampai dilaporin ke polisi. Dan dilaporin ke polisi itu tanpa persetujuan aku. Jadi itu tuh nggak ada nanya kayak ini setuju dilaporin atau enggak. Jadi aku tiba-tiba tahu kalau itu udah dilapor tuh pas aku mau divisum. Jadi sebelumnya tuh aku nggak tahu bakalan dilaporin. Soalnya waktu itu cuma diomongin doang, tapi kayak belum minta persetujuan aku. Dan waktu aku tahu juga aku kaget. Di situ aku bilang ke mbak polisinya, ke ibu polisinya kayak, bu ini nggak bisa dicabut aja soal ini, aku bilang gitu kan. Terus ya ibunya bilang nggak bisa karena sudah berproses kan, dan mau nggak mau aku harus ngikutin visum itu. Tapi pada hari itu aku kabur dari visumnya karena aku berpikir kalau misalnya visumnya nggak aku lanjutin kan pasti kasusnya tuh nyangkut lah istilahnya, nggak berjalan gitu. Nah nanti kasusnya tuh bisa hilang karena akunya nggak mau divisum. Nah, aku berpikir kayak gitu, aku kabur. Dan pas aku kabur aku ketangkep sama temennya si ibu polisi ini. Dan setelah aku ketangkep akhirnya aku nggak mau di ini. Dan aku debat lah sama papa. Kayak papa ngomongnya, kamu itu kalau nggak mau di kayak gini bisa papa yang masuk penjara, kata papa gitu. Terus ya aku bilang, tapi kan papa ngelaporin tanpa persetujuan aku, papa belum nanya aku emang mau dilaporin atau enggak ya. Terus kayak akunya juga nanya ke papa polisinya kayak, pak kalau misalnya aku nggak ngelakuin ini papa bisa masuk penjara. Terus kayak si papa polisinya bilang bisa, tapi kalau misalnya si pihak dari yang sananya ngelaporin balik. Dan mami papi itu nggak pernah mau ngelaporin papa balik karena ya emang papi mah nggak mau. Dan aku juga udah yakin. Terus aku bilang ya mami papi mah nggak akan mau ngelaporin papa balik karena mami papi mah ya aku tahu mereka baik kok, kata gitu kan. Terus akhirnya papa di situ emang udah pasrah juga kan. Terus ya akhirnya dia kesel sama aku. Dan itu pulanglah kita. Udah pulang nggak pulang dulu, kita ke psikolog dulu. Kita ke psikolog cari jalur tengahnya. Dan akhirnya aku divisum ulang kan, tapi nggak pada hari itu, setelah hari-hari selanjutnya. Nah pada hari itu aku pulang ke rumah, terus aku lagi capek, aku pulang, tiba-tiba papa nelpon. Jadi waktu itu papa sempat nitipin uang ke aku sekitar 2 juta berapa ratus gitu, pokoknya nggak, sekitar 2.300.000 atau 2.200.000 gitu. Itu tuh hasil dari gajinya papa ngomong. Nah papa ngomong ke aku tuh dia nitipin uangnya tuh 3 juta, dan sedangkan uang itu aku inget banget uangnya tuh nggak ada 3 juta, uangnya tuh cuma sekitar 2 juta lebih. Dan uangnya juga udah kepake buat ngebayar yang kerja di papa, yang ngebantuin kerja di papa. Itu tuh kan kadang papa suka minta tolong tukerin uang, aku ambil uang dari situ. Dan belum lagi papa suka minta tolong beli ini itu, beli makanan, beli apa segala macam. Nah jadi aku beliin.
dan uangnya tuh emang udah tinggal dikit banget. Terus akhirnya di situ tuh papa marah-marah ke aku karena kayak ngomongnya aku tuh boros, aku tuh pembohong lah apa segala macam. Ya anak mana sih yang gak sakit hati kayak dituduh-tuduh kayak gitu, sedangkan kayak posisi lagi capek-capeknya juga ya, karena habis hari di visum itu belum lagi berantem sama papa juga pas siangnya karena tentang visum itu kan. Habis itu papa di situ marah-marahin aku, bentak-bentak aku, dan aku tuh dari kemarin tuh udah nahan sakit hati ya sama papa sebenarnya, karena aku tuh udah sering banget dimaki-maki sama papa, dikata-katain sama papa. Jadi aku juga sebenarnya sakit hati karena kayak uh, ya sakit hati aja. Anak mana sih yang gak sakit hati kalau misalnya digituin sama orang tuanya kan. Tapi tiap aku digituin tuh aku tuh selalu diam, aku ngalah, terus aku minta maaf. Udah aku minta maaf, ya akhirnya baikan, tapi ya ujung-ujungnya pasti bakal berantem lagi karena tahu sendirilah, uh, emang gak nyambung gitu. Terus ya itu apa namanya, akhirnya di situ papa maki-maki aku, bilang aku anak gak berguna lah, gak aku dibilang anak setan, aku dibilang, pokoknya aku dimaki-maki, semua kebun binatang keluar, dan aku sakit hati. Dan di situ juga karena mungkin udah terlalu sakit hati kali ya, akhirnya aku ngomong kayak, ya papa kalau mau di ngertiin ya ngertiin orang lain juga dong, papa jangan kayak gitu, aku bilang gitu. Cuman aku pakai nada tinggi ya, emang di situ aku pakai nada tinggi karena papa aku duluan yang nada tinggi, dan akunya juga kayak udah muak banget aku digituin, akunya juga makin sakit hati gitu kan. Terus akhirnya aku bilang kayak, ya papa lihat dong diri papa kayak gimana, anaknya juga kayak gimana, ya papa lihat gimana cara papa ke akunya, papa lihat, kata-kata gitu kan. Terus akhirnya di situ tuh papa ngomong aku anak anjing, terus papa marah besar. Akhirnya papa ngusir aku dari rumah kan. Terus papa tuh sampai ngancam mau ngebunuh aku, padahal papa lagi sakit, tapi papa ngomong kayak gitu kan. Bayangin orang tua ngomong kayak, oh, papa tuh lagi sambil duduk, dia sambil nunjuk aku, sini kamu tak bunuh ya. Gimana anak gak sakit hati, nggak takut dong. Akhirnya aku bilang oke, aku keluar dari rumah ini. Keluar, aku malam itu juga aku packing barang, aku langsung keluar malam itu juga. Aku keluar dan aku pergi ke rumah mami papi, dan aku nginep di sana. Logikanya kalau misalnya aku dilecehin sama aku nggak akan mau ke rumah mami papi lagi. Kayak takut gak sih, takut dia apain lagi gak sih. Dan ini justru aku karena lagi ada masalah, aku larinya ke sana, logikanya gitu ya. Aku lari ke sana, aku diam di sana, aku nggak ngabarin papa aku lagi ada di mana. Aku cuma bilang pokoknya Zelda aman, Zelda gak kenapa-kenapa, aku bilang gitu kan. Akhirnya di visum, dan kayaknya visumnya juga tidak membuktikan apa-apa, soalnya kayak ibunya juga gak memberikan tanda-tanda sesuatu yang salah gitu juga enggak. Jadi kayak mau di visum apa, gak ada yang terjadi, jadi kayak gak ada gunanya sebenarnya. Makanya kira aku kabur dari rumah, udah keluar dari rumah. Terus ya papa nyariin aku, papa minta maaf, aku juga minta maaf kok. Papa minta maaf, aku juga minta maaf, cuman aku bilang kalau misalnya buat balik lagi ke rumah aku nggak bisa, karena aku udah capek banget, aku juga udah sakit hati sebenarnya. Dan ya terus udah lama aku nggak ketemu papa, dan sejak itu tuh papa juga suka cerita ke dedek aku tentang hal yang bikin aku sebenarnya sakit hati juga. Kayak aku tuh berusaha mau nerima papa lagi, berusaha maafin papa, berusaha berkomunikasi dengan yang baik, tapi emang gak serumah lagi. Cuman kayak papa tuh selalu ngebandingin aku sama adek aku, terus kayak ngomongnya tuh aku gak pernah ngebantu, aku gak pernah ini, terus segala macem. Kayak aku sedih, aku sakit hati karena aku tuh waktu
diusir yang keempat kali sebelum aku akhirnya beneran keluar dari rumah. Situ tuh aku tuh udah ikutin semua aturan papa. Aku tuh dihukum nggak boleh bawa motor ke sekolah. Akhirnya aku jalan kaki ke sekolah. Pulang sekolah aku masakin sop buat papa karena papa tuh nggak boleh sembarangan makan. Takutnya badannya tuh jadi makin kaku kalau sembarangan makan. Aku masakin sop, masakin apa yang bisa aku masak, cuman kayak nggak banyak micinnya dikit, makanya aku masakin. Nah habis itu kayak aku juga ngurusin jualan, pokoknya aku ngurusin semuanya tuh udah aku tuh udah berusaha perbaiki lah diri akunya juga. Tapi kayak di situ tuh papa masih ngomongnya tuh aku tuh nggak pernah ngebantu apa-apa, aku tuh nggak pernah ngebantuin sama sekali, aku cuma maunya sendiri gini-gininya. Jadi kayak dia makin sakit hati. Dan ternyata aku kaget pas dibilang papa lupa ingatan. Terus gak lama malam, beberapa hari kemudian papa masuk rumah sakit, katanya papa kejang-kejang, terus papa mau ditindaklanjuti katanya. Akhirnya aku sana pas hari apa ya itu teh, aku lupa hari apa, pokoknya malam-malam aku sana. Aku nyampe jam 11 malam, terus aku nggak tidur sampai jam 3 subuh. Jam 6 subuh aku bangun, baru banget sampai di depan ruangan papa dijagain. Tiba-tiba dapat kabar papa udah gak ada. Di situ aku sedih, cuman kayak gimana ya, sedih tapi kayak ya udahlah, mungkin itu udah jalannya Tuhan. Karena kalau misalnya emang papa hidup juga, papa lebih kesiksa ya sebenarnya, karena papa tuh jantungnya juga sakit, jantungnya bermasalah, belum lagi stroke. Jadi kayak aku berusaha nerima aja. Cuman ada aku nangis histeris, dia nangis terus, yang bikin akunya juga, aku yang tadinya nguat-nguatin diri biar gak nangis, akhirnya aku juga nangis karena ada aku nangis. Aku nggak kuat banget gitu. Sekira hari itu dikubur, ya itu terakhir kali ngelihat papa. Tapi 2 minggu lalu juga aku baru ke kuburan papa, terus ya duduk di situ bentar ngeliatin kuburan papa. Sedih sih kayak Nah teman-teman, itulah dia video kesaksian Zilda atas kelakuan ayahnya Agustan kepada dirinya sendiri. Di dalam di dalam video tersebut Zilda diusir di rumah, Zilda pernah diancam dan ditekan dan segala macam apa yang dilakukan oleh ayahnya. Sungguh menyedihkan saudara, kelakuan si Ustadz Agustan ya kepada anaknya sendiri sangat sungguh tidak menjadi bapak yang baik terhadap anak-anaknya. Sungguh sangat tidak menjadi teladan terhadap anak-anaknya, apalagi kepada orang lain. Ia lebih jahat lagi, dan terbukti di dalam apa yang dia sampaikan di media sosial, apa yang dia sampaikan terkait dengan dirinya setelah ia mualaf. Ya pantasan ya kelakuan Agustan brutal sehingga ia tidak segan-segan, ia tidak takut sama sekali untuk menantang Tuhan Yesus Kristus dan melecehkan, merendahkan, serta menggedutin Alkitab. Ya, ia tidak segan-segan melakukan itu. Karena kenapa? Di dalam keluarganya saja ia tidak baik, apalagi terhadap iman dan Alkitab Kristen. Allah sendiri yang menciptakan dia, ia tantang, apalagi manusia. Ya, seperti yang diberitakan, yang diceritakan oleh Zilda tadi, anaknya sendiri. Nah ini loh anaknya sendiri yang mengakui bahwa kelakuan ayahnya sungguh sangat tidak terpuji. Bahkan anaknya sendiri diusir, ditekan, dan bahkan diancam.
Ya, sungguh sangat menyedihkan sekali ya. Untuk itu terima kasih kepada Pak Zelda terkait dengan klarifikasi, dan ini informasi yang sangat sungguh bermanfaat supaya teman-teman Ustadz Agus tadi itu yang mempelopori ayahmu lebih tudingan terhadap dirimu sendiri ya, melalui informasi ini, melalui kesaksian Zelda ya, mereka sendiri malu terhadap kelakuan mereka. Sebenarnya mereka sedang ditelanjangin oleh kesaksian Mbak Zelda. Mbak Zelda, saya sangat setuju terkait dengan pernyataanmu kepada orang-orang yang menyebarkan fitnahan terhadap dirimu. Ya. Kalau mereka tidak menghentikan, silakan Pak Zelda untuk melaporkan balik, buat laporan supaya mereka itu diselidiki. Ya, itulah saran saya. Kalau Mbak Zelda tidak enak dan tidak tenang dan bahkan tertekan terkait dengan berita ya, orang-orang yang sudah memberitakan atau menyebarkan fitnahan terhadap dirimu, maka Mbak Zelda juga bisa memiliki hak untuk membuat laporan balik ya. Bravo untuk Zelda ya, tetap semangat, semakin hari semakin mencintai Yesus Kristus, semakin hari semakin mengasihi Yesus, semakin hari semakin menunjukkan kasih Kristus terhadap dirimu, dan buktikan kepada orang-orang itu yang menyebarkan fitnah terhadap dirimu bahwa engkau adalah anak yang suci, yang kudus, dan juga takut terhadap Tuhan Yesus Kristus, dan terus menjaga kekudusan itu. Buktikan kepada mereka supaya mereka malu terhadap tudingan mereka terhadap dirimu ya. Oleh sebab itu, di akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa berita sukacita dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan dan kehidupan yang kekal tidak ada di tempat lain, tidak ada pada siapapun, hanya kepada Dia yang turun dari surga dan yang naik ke surga, yaitu Yesus Kristus, Allah yang benar, yang memperkenalkan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus, supaya manusia berdosa ini yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri oleh karena dosanya, yang mengenal Allah yang benar melalui pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.